dinas Kapolres atau di mana? Ya, informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Karena sempat tersangka mau menghabisi Kapolres juga. Bagaimana informasi? Ya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Jadi tujuannya memang untuk ikut menghabisi Kapolres juga? Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman terhadap tersangka nanti. Berarti targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikutnya. Ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu atau bagaimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak ada. Satu arah saja? Satu arah saja. Iya, informasi yang kami dapat memang Pak Kapolres ada di dalam rumah. Tapi tidak luka ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah tidak terluka. Ada korban, Pak, di kawasan rumah Kapolres itu? Sementara tidak. Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali mengenai bagian pelipis dan pipi. Pak, pelakunya berapa tembakan, Pak? Baik, sementara yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali mengenai bagian pelipis dan pipi, menembus bagian tengkuk ya. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Untuk pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jaman lah. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Irwasda, dari SPKT itu yang bersangkutan menyerahkan diri. Seperti itu. Barang bukti yang diamankan apa aja, Pak? Sementara apa, Pak? Diduga pukul 00.15. Barang bukti yang kita amankan apa aja, Pak? Barang bukti yang bisa kita amankan ada mobil kendaraannya yang untuk perjalanan dari Solo Selatan ke Padang. Kemudian senjata api, jenisnya ya senjata api dinas lah. Ya, dan juga magazen berisi 15 sudah digunakan 9, yaitu 2 pada yang diduga dilakukan oleh tersangka ini kepada korban dan yang 7 sedang kami dalami. Nanti yang di mana karena masih tersimpan di magazen itu sisa dari 15 dikurangi 9. Rekaman CCTV ada yang diamankan, Pak? Sementara masih juga kita butuhkan dan masih kita gunakan itu.
Nah, manakala nanti TKP-nya itu memang tersorot oleh CCTV, pasti peristiwa yang terjadi di situ lebih akurat. Tetapi kita juga masih meyakini karena saksi juga ada di lokasi. Anggota reserse yang bersama-sama dengan Kasat itu juga ada di lokasi, sehingga juga bagian dari kesaksian. Korban dan pelaku sudah berapa lama bertugas di sana, Pak? Kalau korban memang baru kurang lebih 1 tahun, kalau pelaku sudah diperkirakan 3 tahun sejak tahun 2022 sampai saat ini. Sebagai PS atau pejabat sementara, sebenarnya ya dalam promosi itu andai kata mereka semua berprestasi, ya pastinya almarhum ini juga akan job kompol dan juga Kabak ini akan job kompol juga sama. Tetapi karena peristiwa ini terjadi di luar dari dugaan kita semua, pastinya ini juga suatu musibah yang pastinya kami tidak bisa memprediksi sebelumnya kalau akan terjadi seperti ini. Kami juga sekali lagi sangat prihatin, tetapi apapun peristiwa ini sudah terjadi, harapannya ke depannya kita akan lebih optimal ya di dalam pengawasan secara melekat kepada seluruh. Ada upaya perlawanan dari korban? Almarhum belum nikah. Almarhum ini masih bujang. Almarhum masih bujang, seorang yatim dan bapaknya sudah meninggal sejak kecil dan beliau hanya diasuh ibu, dan pastinya karirnya sangat bagus karena dari perjalanan karirnya sangat hebat. Almarhum ini anak yang baik, anak yang juga respect, loyalnya tinggi, sehingga begitu saya perintahkan untuk tumpas habis tambang ilegal, terutama yang marak, yaitu galian C yang tanpa izin atau apapun yang tanpa izin, dia sudah mempunyai prestasi tinggi di bulan terakhir ini. Laporan hasilnya juga sudah ada pada kami. Apresiasi kepada yang bersangkutan juga sudah kami lakukan. Ya, seperti itulah kira-kira. Jenderal, apakah pelaku itu membacking tambang ilegal atau bagaimana, Jenderal? Kalau kami terlalu prematur menyampaikan itu karena hubungan kedua perwira ini juga masih kami dalami seperti apa selama ini. Tentunya juga Kapolres Solo Selatan akan kami mintai keterangannya juga, karena yang sebagai komandannya langsung di Polres itu pastinya akan tahu persis bagaimana staf-stafnya, kinerjanya termasuk prestasinya, atau mungkin ada konflik of interest, kita belum mendalami itu. Ya, pastinya dalam proses pendalaman ini mohon waktu untuk kami nanti infokan selanjutnya. Apakah berapa orang diperiksa, Pak? Kalau diperiksa sudah 5 orang yang pagi ini. Ya, di antaranya adalah 2 orang yang bersama Pak Kasat tadi dini hari itu yang bersama-sama memproses dugaan terjadinya galian sirtu yang ilegal, galian C yang ilegal, dan juga termasuk saksi yang lain. Saksi yang lain termasuk korban, termasuk pelaku, saksi pelaku, Pak Kapolres, dan juga nanti akan berkembang, nanti akan cukup banyak ya. Kawan-kawannya yang mungkin selama ini dalam rangka menegakkan hukum walaupun tidak di TKP, nanti pasti akan kita juga berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solo Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong,
kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Artinya benar Ini dia sementara yang keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami ini. Apa benar proses hukumnya terkait tambang? Ya, ya. Ini yang sedang kita dalami juga. Yang ditangkap terkait tambang itu siapa Pak? Yang ditangkap adalah sopir kalau dari keterangan penyidik yang menangani. Apakah diketahui relasi tersangka yang ditangkap itu dengan Kapolres? Iya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kapolres untuk bisa membantu. Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Ya, selamat malam Ibu Yun. Ibu Yun bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana perjalanan singkat karir dari AKP Ulil? Bagaimana bisa Bisa dijelaskan karirnya Bapak AKP Ulil ini seperti apa yang Ibu tahu? ya karirnya Ulil ya mulai dari Letda ya, kemudian dari Letda dia di Brimob pertama, kemudian sampai menjadi Danki Boyolali, kemudian setelah itu ya menjadi Kapolsek Banjarnegara Jawa Tengah, kemudian setelah itu dia menjadi Kasat Reskrim Narkoba di Magelang, kemudian setelah itu dia masuk di Polda Jawa Tengah, dan di Polda ada berapa tahun sampai Polda Semarang ya Jawa Tengah, sampai dia ada di Solok Selatan belum sampai 1 tahun, Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat belum sampai setahun ya, sampai hari ini kejadian yang dialami ya. Ibu bisa dijelaskan juga kapan terakhir bertemu dengan AKP Ulil dan terakhir komunikasi itu kapan Ibu? Kalau terakhir ketemu sama Ulil itu sekitar 1 bulan lebih yang lalu, dia ke Makassar ya, dan itu pertemuan saya terakhir dengan Ulil. Dan kalau teleponan biasa ya, teleponan dia janji, dia bilang sama saya, Mama saya enggak bisa dulu untuk hari Natal ya, nanti setelah Natal baru saya ke Makassar karena banyak tugas untuk pengamanan Natal, seperti itu. Tapi untuk kami selalu ada video call ya dengan adik-adiknya, dengan ponakannya sering ya, maka 2 hari yang lalu masih video call ya dengan kakaknya dan adiknya, kemudian ponakan-ponakannya dan saya sendiri. Jadi saya berpikir baik-baik saja, tidak ada pikiran yang tentang seperti ini yang terjadi ini gitu. Jadi ya itu terakhir 2 hari yang lalu kami video call seperti ini. Baik Ibu Yun, bisa digambarkan juga sosok AKP Ulil ini sosok yang seperti apa di mata keluarga? Anak saya itu kalau di rumah kan dipanggil Rian ya, bukan Ulil ya. Ya anak saya anak yang baik, yang sayang keluarga, yang selalu peduli dengan keluarga, dan banyak orang yang ya mengatakan dia baik, anak yang baik, seperti itu. Tetangga-tetangga ya, teman-temannya ya merasa bahwa
Rian orang yang baik, tapi saya mengalami, saya sebagai ibunya, dia adalah orang yang peduli, dia adalah anak yang peduli dengan keluarga, bahkan peduli dengan banyak orang. Itu yang saya tahu anak saya. Ya. Masih ada mungkin hal-hal yang mau Ibu sampaikan? Ya, saya sekarang kalau dibilang kehilangan, sangat kehilangan. Sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan terjadi, tapi hari ini terjadi. Sebenarnya saya tidak sanggup menerima kenyataan yang ada. Tapi itu sudah terjadi dan saya harus terima. Meskipun secara manusia saya tidak bisa menerima dengan anak saya, dengan cara anak saya pergi, meninggalkan kami, meninggalkan saya ibunya, adik-adik kakaknya, keluarga omanya. Sangat banyak yang kehilangan dengan kepergiannya, dan itu sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Sampai hari ini saya merasa kayak saya tidak percaya dengan apa yang terjadi, tapi kenyataan itu yang ada. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu yang turut berduka sedalam-dalamnya. Dan berikutnya saya menyampaikan juga yang pertama terkait klarifikasi berita-berita yang sudah beredar, ya, bahwa ada beberapa media menyatakan bahwa pelaku penembakan ini mengalami gangguan mental. Sebenarnya sampai saat ini tidak ada pelaku mengalami gangguan mental. Media itu hanya salah persepsi, sehingga menulis seperti itu. Kenyataannya sampai pagi ini, siang ini, ya, kondisi pelaku dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, masih terus dilakukan pemeriksaan dan masih bisa kita hadirkan pada kesempatan yang baik ini. Kemudian yang kedua, kemarin itu langsung menyerahkan diri, kemudian kita amankan pelaku, langsung kita lakukan tes urin, ya, hasilnya negatif, dan tetap kita dalami. Hari ini tadi pagi sudah kita lakukan lagi tes terkait dengan pengguna narkoba, yaitu uji sampel rambut dan darah. Ya, jadi masih kita tidak lanjuti terkait dengan penyalahgunaan narkobanya kalau ada. Kemudian yang terakhir, jadi Bapak Kapolri telah memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anggota kepada korban, ya, kepada Kasat Reskrim almarhum AKP UIN. Saat ini almarhum mendapat pangkat tituler kami anggota, ya, pangkat anggota Kompo anggota, dengan penghargaan, kemudian dengan gaji pensiun menyesuaikan dengan pangkat anggota tersebut. Ya, itu yang sudah diberikan oleh Pak Kapolri, penghargaan kepada korban Kompol anggota Sulit. Itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Datang udah baik-baik. Sikat dari luar semua disikat. Oh gitu? Iya, mana ada itu. Maka itu kan. Selain aja. Iya, semua. Oke, saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, itu ada dugaan ada praktik backing terhadap tambang-tambang ilegal, tidak hanya di Solok Selatan tapi juga di Sumatera Barat. Dari polisi, bagaimana untuk bisa membuka kasus itu agar kasus yang terjadi terhadap almarhum Ulil itu menjadi yang terakhir dan bisa membuka ke kasus yang lebih besar?
Ya, saya kira ya praktek membackingi atau membiarkan, ya istilah saya yang paling tepat adalah membiarkan terjadinya illegal mining di wilayah gitu ya. Illegal mining itu ada yang besar, ada yang pertambangan batu bara, emas, dan termasuk galian C ini termasuk yang paling banyak terjadi di berbagai wilayah ya. Dan itu galian C itu biasanya itu bisa marak karena tidak jelas sekali itu. Antara dilarang dan kemudian memberikan kebebasan kepada rakyat yang mencari makan dan sebagainya. Nah sekarang ini kalau kejadian ini ya, ini kan kasusnya kan diawali dari adanya perintah presiden untuk menindak semua illegal mining ya. Dan kemudian ternyata Kapolda juga memberikan perintah kepada jajarannya dan itu dilaksanakan kepada Kapolres dan Kapolres pada Ulil ini. Yang saya herankan adalah di sini ada kalau membackingi ataupun membiarkan itu tuh hampir banyak ya kejadian itu di semua wilayah itu selama itu tidak ditekankan untuk tidak diberantas biasanya itu terbiarkan. Tapi sekarang ini kan ada perintah untuk disikat habis gitu ya. Yang saya nggak habis pikir itu kok kenapa kok kemudian sampai ini ya oknum polisi yang mungkin kenal ataupun melindungi si pelaku itu, kemudian ketika dia minta tolong untuk supaya tidak dibebaskan atau ditolong itu, kemudian dia sampai menembakkan senjata organiknya dan bahkan dia kalap kemudian menembak rumahnya Kapolres. Itu kan yang memerintahkan untuk itu. Nah, ini saya nggak habis pikir itu. Segitu kalapnya orang itu dan segitu rusaknya moralnya itu ya sebagai penegak hukum kok kalau membackingi aja itu kan sudah salah ya. Kemudian kalau ketika ditindak bukannya dia tuh berhenti dan malu minta maaf tapi kok dia malah menunjukkan kebrutalannya itu. Nah, Pak ini Arianto, suatu pelajaran bagi polisi ya. Nah Pak Arianto, tapi bisa melihat polisi menembak polisi ini kan artinya juga bisa jadi kekhawatiran bagaimana dengan nasib warga di sekitarnya. Kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh pelaku, menurut Anda ini dilakukan sendiri oleh pelaku atau kemungkinan dia juga punya rekan-rekan lainnya? Kalau saya melihat levelnya kota sana Solo dan kemudian ini Kabakop itu, saya nggak ngerti itu, nggak akan mungkin lah dia suatu jaringan yang lebih besar itu ya. Seorang Kabakop di Solo itu sudah merupakan suatu pejabat yang lumayan di situ. Itu jadi dia tidak memerlukan jaringan kalau untuk dia mau melindungi illegal mining galian C itu. Jadi saya pikir ini hanya oknum saja yang berbuat gitu ya. Dan sekarang bukannya saya pikir tidak perlu itu ditakuti bahwa itu illegal mining segitu dahsyatnya mempengaruhi. Ini hanya satu oknum ya. Oknum yang menurut saya oknum yang sudah tidak punya kendali untuk moral untuk menegakkan hukum yang baik. Ini oknum ini tinggal 1 tahun dinas loh ya. Tinggal 1 tahun dinas. Jadi logikanya kan dia kan tidak akan mungkin lah sombong sekali gitu ya, mempunyai kewenangan, mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan yang salah itu. Kasus penembakan Kasat Reskrim Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil menjadi duka kelam bagi institusi Polri. Seorang perwira yang sedang menjalankan tugas untuk menindak tambang ilegal justru tewas di tangan rekannya sendiri. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono membenarkan korban Kompol Anumerta Ulil bersama jajaran Reskrim Polres Solok Selatan gencar melakukan penangkapan tambang ilegal. Namun pelaku AKP Dadang Iskandar tidak suka dengan hal ini. Hingga akhirnya terjadi penembakan dari jarak dekat kepada korban di halaman parkir Polres Solok Selatan. Yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil. Yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin. Perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana, Pak? Mengenai bagian pelipis dan pipi. Komisioner Kompolnas Koirul Ana meminta polisi menyelidiki dugaan motif penembakan terkait dengan penertiban tambang ilegal. Kami berharap ya kepada Polda tidak hanya berhenti di kasus penembakannya, tapi apa dibalik itu semua, termasuk kalau ada aktor-aktor lain ya dibalik peristiwa ini yang terkait
galian C tersebut itu juga harus diusut tuntas gitu. Mantan Kabar Reskrim Arief Sulistianto meminta Polda Sumbar memberi sanksi tegas terhadap pelaku atas tindakan brutalnya. Brutal dan biadab karena dia menembak koleganya sendiri sesama perwira yang sedang melaksanakan tugas penegakan hukum. Ini betul-betul tidak bisa ditolerir dan menurut saya ini harus diberikan tindakan tegas, kemudian tidak cukup dipecat, harus dihukum dengan seberat-beratnya supaya memberikan pesan kepada yang lainnya dan kepada anggota Polri yang lainnya. Polda Sumbar membenarkan motif pelaku menembak korban karena tidak senang dengan penangkapan salah satu penambang ilegal yang merupakan relasinya. Kini Polda Sumbar sudah menetapkan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka kasus pembunuhan dan menyelidiki dugaan kasus penambangan liar yang menjadi motif pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Putar videonya. Nah, ini nih. Ya. Nah ini nih. Kalau informasi dari video yang kami dapat di WA grup komisi dan yang di tengah itu pelaku tuh. Ulang loh. Nah, tunggu setting kamera. Udah kalau udah siap. Tunggu kamera siap dulu. Kamera siap. Iya tuh. Ya dari video yang kami dapat di WA grup Komisi 3, nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Ya, topi hitam tuh. Nah, itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan? Tuh. Oke. Ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya, Bu. Nah itu kan di tengah, diborgol nggak tuh? Kayak di zoom bisa? Nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Oke, mau ngobrol aja nih kayak apa? Itu lagi, ada foto lagi. Nah ini di tangannya nggak diborgol, ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya. Merokok itu tangannya gimana? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Foto lagi? Cuma itu? Oke. Yang di WA lagi Bu. Di grup Komisi 3 ada nggak foto video? Oh sama ya. Sedikit lagi saya ngomong biar nggak salah ini. Dikit lagi teman-teman ya. Ya, ini kasus ini kan fenomena oknum ya. Kami yakin Pak Kapolri, Pak Listio Sigit bisa menertibkan anggotanya seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit ya, standarnya Pak Kapolri, orang-orang begini nggak ada ampun. Pastilah ya akan diproses dengan tegas, akan ditindak dengan keras untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks etik ya. Jadi insya Allah ya kami percaya Pak Sigit bisa segera menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Oke guys, yuk, thank you ya. Nah ini sekalian nih yang mau doorstop daripada gue dikejar-kejar kayak apaan gitu kan. Ada mau nanya apa aja coba gue jawaban ini. Yang mana tuh? AKP Pak.
AKP, Ajun Komisaris Polisi. Ya mungkin saja, itu dia. Makanya siapapun sebetulnya kalau namanya tersangka kan ya harus, ini apalagi pembunuhan ya, harusnya diborgol gitu loh. Ini bagian jadi apa ya Pak Habib Izin? Ini kan terlihat seolah-olah seperti ada kayak tidak sesuai dalam proses pemeriksaan ini. Apakah juga akan dilakukan oleh Komisi 3 terkait dengan tindakan-tindakan propam ini Pak? Prosesnya ini Pak? Iyalah, makanya kan kita akan ke sana dan kita akan panggil semua, termasuk ya kan kita mau bicara detail kasus ini, nggak hanya kasus ini jadinya nanti kan kasus-kasus bagaimana supaya kasus ini tidak terjadi di tempat lain. Satu soal evaluasi penggunaan senjata. Ya, psikologisnya bagaimana, kontrolnya seperti apa, apakah ada semacam medical check up kejiwaannya ya yang rutin, kan itu harus rutin bos. Bisa saja tahun ini dia sehat, tahun depan sudah agak stres ya kan, tidak layak lagi memegang senjata. Yang kedua terkait latar belakang dispute ini apa, katanya kan dia nggak suka gara-gara si Kasat Reskrim itu menindak tambang ilegal gitu loh. Ya motifnya kan begitu. Nah berarti kan dia membackingi tambang ilegal. Nah penanganan propam, pemantauannya oleh propam seperti apa nih oknum-oknum begini bermain ya. Iyalah, itu yang saya baru sampaikan tadi bos. Waduh, ini sorry ya, saya mulainya terlalu awal tadi. Yang janjian dari pagi baru ini datang. Saya yang terlalu awal tadi karena kelaparan belum makan siang. Bisa ini enggak sih? Bisa dikasih sama yang teman yang punya ini enggak sih? Bisa kan? Biasalah. Sanger, sama-sama ngerti. Antum mau ulang lagi nih TV One, nggak apa-apa deh. Gua merasa bersalah dari pagi janjian, cuma karena tadi kelaparan, gua pikir udah ada di sini tadi. Nah sekalian pokoknya ke depan ada yang penting begini bos, ya nggak teman-teman wartawan? Daripada doorstop satu orang ngejar gua, ngomongin lagi satu orang lagi ngejar. Capek gitu kan, kalau begini kan lebih ini, apalagi kalian dapat gambar bagus kan belakangnya gitu kan. Itu santai banget, gila loh, kayak dia yang malah meriksa itu kan. Hah? Kayak dia yang meriksa gitu. Kayaknya dia mendampingi yang gondrong ini gitu kan. Dan jaketnya tuh harusnya disuruh buka ya. Kan nggak tahu tuh jaket tuh ada apa di baliknya kan. Aduh benar-benar. Kalau udah siap ngomong ya bro, TV One. Lu yang janjian, lu yang telat, nggak apa-apa. Telatnya dikit, gua awalnya terlalu awal tadi. Kasihan. Ya, putar lagi videonya, Mbak Ica.
Halo. Nggak apa-apa deh, nih teman-teman yang telat ada beberapa gue lihat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya teman-teman ya, tipuan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya didampingi rekan-rekan fraksi kehormatan, fraksi mahasiswa ya, yang berkegiatan di DPR dari berbagai kampus seluruh Indonesia. Ya, kami ingin merespon terjadinya peristiwa yang amat memprihatinkan ya. Itu tewasnya Kasat Reskrim Polres Solo Selatan di Sumatera Barat yang disebut ditembak oleh Kabak Ops. Jadi oknum polisi menembak rekannya hingga tewas. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas wafatnya almarhum, dan kami doakan agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap pelaku kami ingin hukum ditegakkan ya, agar ditindak tegas, dimintai pertanggungjawaban hukum baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks disiplin dan kedinasan ya. Ada dua masalah hukum di sini kami, adalah yang pertama kasus penembakannya sendiri. Jelas-jelas itu saya duga pasti merupakan pembunuhan berencana ya, karena dia menggunakan pistol menembak. Ya, sudah merencanakan untuk menembak. Saya menduga itu pembunuhan berencana, tapi nanti penyidik silahkan memprosesnya. Selain itu latar belakangnya dari informasi yang kami dapat adalah terkait ya, bahwa ada yang menyebutkan si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan Kasat Reskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah, jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal, sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak orang ini marah ya. Nah, ini juga harus diusut tuntas. Dua hal, karena itu kami Komisi 3 DPR RI hari Senin yang akan datang akan ke Sumatera Barat ya. Nanti beberapa anggota yang akan ke sana saya kemungkinan akan memimpin langsung ya. Atau setidaknya nanti ada Pak Rano Alfat yang memimpin ke sana. Lalu kami hari Kamis setelah pilkada ya, kami akan memanggil Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Solo Selatan, dan Kadif Propam Mabes Polri untuk membahas masalah ini. Ya memang masih spesifik masalah ini, tapi karena ada Pak Kadif Propam kami juga pengen tahu bagaimana pemantauan ya kelayakan anggota ini menggunakan senjata. Apakah ada mekanisme semacam medical check up-nya ya dalam konteks kematangan kejiwaannya untuk memegang senjata yang dilakukan secara rutin tiap tahun, atau seperti apa? Ya, karena ini jangan sampai terulang lagi. Kami yakin dan percaya Bapak Kapolri kita ya tidak akan menoleransi ya, memberi toleransi terhadap pelaku seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit orang seperti ini pastilah akan dikenakan tindakan yang tegas, baik dalam konteks kedinasan maupun dalam konteks hukum. Jadi insya Allah masalah ini, fenomena oknum ini bisa selesai, tapi masalah latar belakangnya juga kami harapkan bisa segera selesai. Nah, ada yang kami pertanyakan dan sesalkan dari video yang kami dapat. Pagi tadi kami dapat dari WAG WhatsApp grup Komisi 3 ya, ada video bagaimana pelaku dengan santainya berjalan ketika dibawa
mungkin menuju satu tempat di lingkungan Polda Sumbar yang bisa diputar, nanti teman-teman lihat ya. Nah, saya kasih, dia berjalan tanpa dikawal, tanpa diborgol. Begitu di dalam ruangan terlihat sepertinya dia merokok dan menggunakan jaket, tidak pakai rompi tahanan, tidak diborgol. Ini propamnya bagaimana bekerja di sana? Standarnya seperti apa? Ini peristiwa yang sangat serius, membunuh orang dengan latar belakang dugaan dia membackingi tambang ilegal. Nah, harusnya seperti apa? Ini harus akan menjadi evaluasi bagi teman-teman yang di sana. Ya, mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Kapolda pasti dia membawa, dipastikan, dan kita minta untuk menghadirkan juga ya PJU terkait ya, PJU terkait yaitu Kabid Propam pasti dibawa ya, kita akan minta dibawa ya oleh Kapoldanya. Oke ya teman-teman ya, makasih ya. Teman ada yang nanya lain? Ya silakan. Boleh. Boleh. Yes. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang. Polisi masih mendalami motif penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar. Sementara Kapolda Sumatera Barat menyatakan sebelum ditembak, AKP Rianto gencar melakukan penegakan hukum terhadap tambang ilegal di wilayah Solok Selatan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat dini hari, tewas ditembak Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Usai menembak rekannya, AKP Dadang Iskandar langsung menyerahkan diri dan kini diperiksa di Polda Sumatera Barat. Soal dugaan adanya backing tambang ilegal dalam kasus ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyatakan dugaan tersebut masih prematur. Namun Kapolda membenarkan AKP Rianto tengah melakukan penegakan hukum khususnya terkait tambang ilegal di Solok Selatan. Yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini. Kita belum mengatakan mana yang backing, mana yang tidak, itu belum, itu masih terlalu prematur. Karena ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta motif kasus penembakan anggota Polres Solok Selatan diusut tuntas. Kapolri juga menegaskan tidak ada konflik internal dalam kasus ini. Dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Komisi 3 DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penembakan ini, termasuk kasus yang melatar belakangi penembakan AKP Rianto. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya ya, maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Info yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C. Hal senada diungkap Komisioner Kompolnas Khoirul Anam.
Khairul meminta polisi menyelidiki dugaan motif penembakan terkait dengan penertiban tambang ilegal. Kami berharap ya kepada Polda tidak hanya berhenti di kasus penembakannya, tapi apa dibalik itu semua, termasuk kalau ada aktor-aktor lain ya dibalik peristiwa ini yang terkait galian C tersebut, itu juga harus diusut tuntas gitu. Jenazah AKP Rianto Ulil telah tiba di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga berharap kasus penembakan ini segera diungkap dan pelaku dihukum secara adil. Harapan keluarga yang harus adil dan semoga tidak ada lagi yang beginian. Dan pelaku dihukum setimpal. Iya, pelaku yang begitu dihukum ya. Karena Rian ini memang baik. Kapolda saya bilang ini Rian ini orang berprestasi. Itu bilang buktinya dia berani mengungkapkan. Dan itulah cirinya dia memang orang lahir di sini ya, berani itu. Berani, nah lambus lurus dia. AKP Rianto Ulil Ansar merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012. AKP Rianto mulai menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sejak 24 November tahun 2023 lalu. Jenazah AKP Rianto akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, Panekang, Kota Makassar pada hari Minggu. Tim Liputan, Kompas TV. Saya mau ke Pak Ruben dulu, Pak. Ruben, Kompas TV turut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum. Pak Ruben, sebelum mendapatkan kabar duka itu, kan informasinya terakhir berbicara keluarga dengan almarhum 2 hari sebelum tewasnya almarhum. Apakah sempat bercerita dengan keluarga soal pekerjaan yang sedang dilakukan, Pak? Iya, jadi seperti yang berkali-kali saya sampaikan ya, bahwa anak ponakan kami Rian ini memang sangat dekat dengan keluarga, terutama dengan ibunya, karena ayahnya sendiri sudah wafat beberapa tahun yang lalu dan memang sering curhat. Dan intensitas percakapan itu memang terhitung sering ya, karena memang Rian ini sangat dekat dengan keluarga gitu. Dan tentunya sebagai anak, curhat ke orang tua tentu termasuk juga ya beban-beban pekerjaan, dan itu sangat manusiawi, sangat normal seperti itu. Dan memang dia curhat bahwa tanggung jawabnya itu sangat berat. Cuman memang seberat apa ini juga menjadi sangat relatif ya, tetapi intinya memang beliau curhat soal terkait pekerjaan karena pekerjaannya ini dia anggap berat dan memiliki tanggung jawab yang besar. Dan setelah adanya tragedi ini, kami pun bisa menyimpulkan bahwa memang apa yang dialami itu bukan sekedar pengakuan berat, tapi memang berat luar biasa. Kalau tidak berat tentunya tidak terjadi seperti ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, bahwa memang dia curhat, tetapi detail curhatnya itu ya kami belum tahu, karena yang tahu itu ibunya. Dan Rian ini anak dan ponakan kami yang sangat profesional ya dalam bergaul, terutama juga dengan curhat-curhat, karena beliau ini sangat ingin membahagiakan keluarga, saudara-saudara, om, tante, dan semuanya, termasuk omanya, seperti itu. Jadi dia memang membatasi untuk curhat ke hal-hal tertentu saja, ke orang tertentu. Nah, soal pekerjaan ini dia lebih banyak curhat ke orang tuanya, tetapi memang diakui bahwa dia mengaku bahwa pekerjaannya itu memang berat dan punya tanggung jawab yang besar. Pak Tetapi Ruben, detailnya tapi seperti ada apa, sempat memang cerita itu juga soal kasus sedang mendalami kasus tambang ilegal. Kalau itu yang dia curhat adalah tentang pekerjaan, tetapi kan yang namanya pekerjaan itu luas banget ya, seperti itu. Saya kurang tahu pasti apakah dia menyebut tentang tambang ilegal, tetapi kalau memang itu ada di sana, tentu itu bagian dari curhatannya dia. Cuman detailnya seperti apa itu ibunya yang tahu, seperti itu. Iya tuh. Ya, dari video yang kami dapat di WA grup Komisi 3, nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Ya, topi hitam tuh. Nah itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan? Tuh. Oke. Ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya. Nah itu kan di tengah.
Di borgol nggak tuh? Kayak di Zoom bisa? Nggak diborgol, nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Oke? Mau ngobrol aja nih kayak apa? Itu lagi? Ada foto lagi? Nah, ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya? Merokok itu tangannya gimana? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Foto lagi? Cuma itu? Oke. Yang di WA lagi Bu, kamu? Di grup Komisi 3 ada nggak foto video? Oh sama ya. Ya, ini kasus ini kan fenomena oknum ya. Kami yakin Pak Kapolri, Pak Listio Sigit bisa menertibkan anggotanya seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit ya, standarnya Pak Kapolri, orang-orang begini nggak ada ampun. Pastilah ya akan diproses dengan tegas, akan ditindak dengan keras untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks etik ya. Jadi insya Allah ya kami percaya Pak Sigit bisa segera menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Duka keluarga Kompol Anumerta Arianto Ulil Ansar yang nyawanya melayang di tangan rekannya sendiri juga menjadi catatan hitam bagi institusi Polri. Pasalnya, korban ditembak di tengah pengungkapan tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Tingginya risiko pekerjaan Ulil memang sempat ia utarakan pada keluarga. 3 bulan sebelum penembakan, Ulil sempat berpesan kepada orang tuanya untuk minta didoakan karena menjalani tugas yang cukup berat. Ya, jadi almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang, semua kesaksian taat beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang, biar risikonya itu dia. Cuma pas waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya dia berat. Kompol Anumerta Arianto Ulil Ansar tewas ditembak rekannya sendiri AKP Dadang Iskandar usai menangkap pelaku tambang ilegal di Solok Selatan, Sumatera Barat. Dari keterangan saksi, pelaku Kabak Ops Polres Solok Selatan menghampiri korban Kasat Reskrim di lapangan parkir Mapolres saat pelaku tambang ilegal diinterogasi di ruang penyidik. Sejumlah saksi mendengar 2 kali suara tembakan sebelum akhirnya menemukan Kasat Reskrim tergeletak di lapangan parkir. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang, namun tak tertolong. Di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan mengonfirmasi motif dibalik penembakan karena tersangka tidak senang Kompol Anumerta Arianto Ulil menangkap rekannya dalam kasus tambang ilegal. Polda Sumbar memastikan akan menyelidiki hingga tuntas keterkaitan pelaku dengan sosok di balik tambang ilegal. Ini yang sedang kita dalami juga. Yang ditangkap terkait tambang itu siapa Pak? Yang ditangkap adalah sopir kalau dari keterangan penyidik yang menangani. Apakah diketahui relasi tersangka yang ditangkap itu dengan Kabak Ops? Iya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak Ops untuk bisa membantu. Ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Direktur Eksekutif Walhi Abdul Aziz menyebut keberadaan tambang ilegal di Solok dan Sumatera Barat sudah jadi rahasia umum. Walhi mengkritisi dugaan orang kuat yang membackingi pemilik tambang ilegal sehingga terkesan sulit diberantas.
Nah, pembiaran seperti ini tentu sangat mencederai hukum Indonesia dan saya menganggapnya kalau tidak ada backingan tentu akan ada jaringan yang sangat kuat sehingga tidak mampu ditembus oleh Kapolda Sumatera Barat atau Polri. Dan kejadian di Kapolres Solok Selatan dengan tembak-menembak ini kejadian yang di luar nalar dan membuktikan kalau illegal mining atau tambang ilegal di Solok Selatan itu dan di Sumbar pada umumnya lebih kuat dari penegak hukum. Dan ini Meski pahit, kasus penembakan yang berujung kematian Kompol Anumerta Arianto Ulil bisa jadi celah untuk membuka siapa saja yang terlibat dalam pembiaran tambang ilegal. Komitmen Kapolri untuk mengusut tuntas dan memberi sanksi tegas pada semua yang terlibat kini dinanti keluarga korban agar kepergian Kompol Ulil tak jadi sia-sia. Tim Liputan Kompas TV. Setelah menembak Kasat Reskrim, Kompol Anumerta Arianto Ulil, Kabak Ops AKP Dadang Iskandar ternyata juga melakukan penembakan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Tembakan menyebabkan kerusakan beberapa bagian rumah dinas Kapolres. Dari hasil penyelidikan sementara polisi, diketahui fakta bahwa Kabak Ops AKP Dadang Iskandar juga melakukan aksi koboi di rumah Kapolres Solok Selatan. 7 tembakan yang diarahkan ke rumah Kapolres menyebabkan kerusakan di beberapa kaca rumah Kapolres. Tidak ada korban jiwa akibat tembakan tersebut, namun sejumlah bagian di rumah dinas Kapolres Solok Selatan mengalami rusak. Berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inafis di lokasi penembakan, betul ada 2, kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada AKP Rianto Ulil Ansar Rianto sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi, naik pangkat Anumerta 1 tingkat jadi Komisaris Polisi. Kenaikan pangkat itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistiawan. Jadi Bapak Kapolri telah memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat Anumerta kepada korban, ya, kepada Kasat Reskrim almarhum AKP Ulil, ya, Ulil Ansar. Saat ini almarhum mendapat pangkat tituler, Anumerta, ya, pangkat Anumerta, Kompol Anumerta. Itu pelaku tuh. Ulang. Nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Merokok itu penanganannya gimana? Dari luar semua disikat. Oh gitu? Komisi 3 DPR mengkritik standar penanganan Divisi Propam dalam menangani kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Arianto Ulil. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyayangkan pelaku penembakan AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan tak diborgol selama pemeriksaan. Komisi 3 akan memanggil Kapolda Sumbar, Kapolres Solok Selatan hingga Kadif Propam untuk mengevaluasi dan menyelidiki kasus penembakan Kompol Anumerta Ulil oleh rekannya hingga tewas. Merokok itu penanganannya gimana? Dapat adalah terkait ya bahwa ada yang menyebutkan si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan Kasat Reskrim menindak tambang ilegal galian C. Ya. Jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal. Hari Kamis setelah pilkada ya, kami akan memanggil Kapolda Sumatera Barat
Kapolres Solok Selatan dan Kadif Propam Mabes Polri untuk membahas masalah ini. Kasus penembakan Kasat Reskrim Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil, menjadi duga kelam bagi institusi Polri. Seorang perwira yang sedang menjalankan tugas untuk menindak tambang ilegal justru tewas di tangan rekannya sendiri. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono membenarkan korban Kompol Anumerta Ulil bersama jajaran Reskrim Polres Solok Selatan gencar melakukan penangkapan tambang ilegal. Namun pelaku AKP Dadang Iskandar tidak suka dengan hal ini. Hingga akhirnya terjadi penembakan dari jarak dekat kepada korban di halaman parkir Polres Solok Selatan. Yang dilakukan oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini yang tanpa izin. Perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana, Pak? Mengenai bagian pelipis dan pipi. Komisioner Kompolnas Koirul Anam meminta polisi menyelidiki dugaan motif penembakan terkait dengan penertiban tambang ilegal. Kami berharap ya kepada Polda tidak hanya berhenti di kasus penembakannya, tapi apa dibalik itu semua, termasuk kalau ada aktor-aktor lain ya dibalik peristiwa ini yang terkait galian C tersebut, itu juga harus diusut tuntas gitu. Mantan Kabar Reskrim Arief Sulistianto meminta Polda Sumbar memberi sanksi tegas terhadap pelaku atas tindakan brutalnya. Brutal dan biadab, karena dia menembak koleganya sendiri sesama perwira yang sedang melaksanakan tugas penegakan hukum. Ini betul-betul tidak bisa ditolerir, dan menurut saya ini harus diberikan tindakan tegas, kemudian tidak cukup dipecat, harus dihukum dengan seberat-beratnya supaya memberikan pesan kepada yang lainnya dan kepada anggota Polri yang lainnya. Polda Sumbar membenarkan motif pelaku menembak korban karena tidak senang dengan penangkapan salah satu penambang ilegal yang merupakan relasinya. Kini Polda Sumbar sudah menetapkan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka kasus pembunuhan dan menyelidiki dugaan kasus penambangan liar yang menjadi motif pelaku. Tim Liputan Kompas TV. Polda Sumbar mengungkapkan motif penembakan AKP Dadang Iskandar kepada Kompol Anumerta Rianto Ulil karena tidak senang dengan penangkapan kasus penambangan ilegal di Solok Selatan. Terkait pengusutan kasus ini kita bahas bersama keluarga Kompol Ulil, Ruben Lewidero, Abdul Aziz, Direktur Eksekutif Walhi, dan Arianto Sutadi, Penasehat Ahli Kapolri. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Saya mau ke Pak Ruben dulu, Pak. Ruben, Kompas TV turut berbela-sungkawa atas meninggalnya almarhum. Pak Ruben, sebelum mendapatkan kabar duka itu, kan informasinya terakhir berbicara keluarga dengan almarhum 2 hari sebelum tewasnya almarhum. Apakah sempat bercerita dengan keluarga soal pekerjaan yang sedang dilakukan, Pak? Iya, jadi seperti yang berkali-kali saya sampaikan ya, bahwa anak ponakan kami Rian ini memang sangat dekat dengan keluarga, terutama dengan ibunya, karena ayahnya sendiri sudah wafat beberapa tahun yang lalu dan memang sering curhat. Dan intensitas percakapan itu memang terhitung sering ya, karena memang Rian ini sangat dekat dengan keluarga gitu. Dan tentunya sebagai anak, curhat ke orang tua tentu termasuk juga ya beban-beban pekerjaan, dan itu sangat manusiawi, sangat normal seperti itu. Dan memang dia curhat bahwa tanggung jawabnya itu sangat berat. Cuman memang seberat apa ini juga menjadi sangat relatif ya, tetapi intinya memang beliau curhat soal terkait pekerjaan karena pekerjaannya ini dia anggap berat dan memiliki tanggung jawab yang besar. Dan setelah adanya tragedi ini,
kami pun bisa menyimpulkan bahwa memang apa yang dialami itu bukan sekedar pengakuan berat, tapi memang berat luar biasa. Kalau tidak berat tentunya tidak terjadi seperti ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, bahwa memang dia curhat, tetapi detail curhatnya itu ya kami belum tahu, karena yang tahu itu ibunya. Dan Rian ini anak dan ponakan kami yang sangat profesional ya dalam bergaul, terutama juga dengan curhat-curhat, karena beliau ini sangat ingin membahagiakan keluarga, saudara-saudara, om, tante, dan semuanya, termasuk omanya, seperti itu. Jadi dia memang membatasi untuk curhat ke hal-hal tertentu saja, ke orang tertentu. Nah, soal pekerjaan ini dia lebih banyak curhat ke orang tuanya, tetapi memang diakui bahwa dia mengaku bahwa pekerjaannya itu memang berat dan punya tanggung jawab yang besar. Pak Tetapi Ruben, detailnya tapi seperti ada apa, sempat memang cerita itu juga yang soal kasus sedang mendalami kasus tambang ilegal. kalau itu yang dia curhat adalah tentang pekerjaan, tetapi kan yang namanya pekerjaan itu luas banget ya, seperti itu. Saya kurang tahu pasti apakah dia menyebut tentang tambang ilegal, tetapi kalau memang itu ada di sana, tentu itu bagian dari curhatannya dia. Cuman detailnya seperti apa, itu ibunya yang tahu, seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Aziz. Pak Aziz, dari Polda Sumbar kan sudah menyebutkan kalau ada dugaan keterkaitan. Pelaku tidak senang dengan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim. Ini kalau dari Anda cermati, mengindikasikan adanya praktik backing kepada tambang ilegal oleh aparat penegak hukum, atau seperti apa temuan Walhi? Walhi, yang pertama Walhi turut berduka cita dulu ya terkait wafatnya saudara AKBP Ulil yang sedang menjalankan tugasnya, dan beliau orang baik untuk menegakkan hukum di wilayah hukum Solok Selatan khususnya. Dan Walhi juga memberikan penghormatan, dan mudah-mudahan beliau diterima dan ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa sebagai syuhada. Oke, Pak Aziz, tadi soal apakah dari Walhi melihat adanya indikasi praktik polisi membackingi tambang ilegal di Solok Selatan, Pak? Nah, dari narasi-narasi berita yang kita dapatkan dan fakta-fakta, termasuk dugaan tindak penembakan ketika saudara Ulil di Kapolres Solok Selatan ditembak oleh rekannya, tentu ini menguatkan dugaan kalau di tambang ilegal di Sumatera Barat, khususnya di Solok Selatan, ini mengungkap fakta kalau ada terjadi backing-membackingi, dan sungguh sangat sadis sekali sampai bisa menghilangkan nyawa teman teman yang sama-sama di institusi Polri. Begitu. Oke, tapi kalau soal dugaan adanya pembackingan dari aparat penegak hukum kepada tambang ilegal, temuan dari Walhi memang sudah segenting apa sebenarnya di Solok Selatan? Nah, kalau bicara tambang ilegal di Sumatera Barat, yaitu Solok Selatan, kita bisa melihat dengan kejadian 13 nyawa hilang di Solok karena tambang ilegal, itu kan tidak ada pengusutan tuntas dari pihak kepolisian. Nah, Walhi melihat ternyata negara kalah oleh pelaku kejahatan lingkungan. Nah, dibuktikan dengan terjadinya ditembak saudara Ulil. Ini menjadi momok menakutkan bagi penegak hukum lingkungan, baik itu sekawan-kawan di aktivis lingkungan. Nah, ini menjadi nyata dan terklarifikasi kalau di Sumatera Barat kenapa tambang ilegal marak, baik itu emas maupun galian C dan seterusnya, tidak lepas dari dugaan-dugaan banyak sekali backingan-backingan di luar sana yang mengamankan posisi tambang. Begitu, Kak. Oke, saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, itu ada dugaan ada praktik backing terhadap tambang-tambang ilegal, tidak hanya di Solok Selatan tapi juga di Sumatera Barat. Dari polisi, bagaimana untuk bisa membuka kasus itu agar kasus yang terjadi terhadap almarhum Ulil itu menjadi yang terakhir dan bisa membuka ke kasus yang lebih besar? Ya, saya kira ya praktek membackingi atau membiarkan, ya istilah saya yang paling tepat adalah membiarkan terjadinya illegal mining di wilayah gitu ya. Illegal mining itu ada yang besar, ada yang pertambangan batu bara, emas, dan termasuk galian C ini termasuk yang paling banyak terjadi di
di berbagai wilayah ya. Dan itu galian C itu biasanya itu bisa marak karena tidak jelas sekali itu antara dilarang dan kemudian memberikan kebebasan kepada rakyat yang mencari makan dan sebagainya. Nah sekarang ini kalau kejadian ini ya, ini kan kasusnya kan diawali dari adanya perintah presiden untuk menindak semua illegal mining ya. Dan kemudian ternyata Kapolda juga memberikan perintah kepada jajarannya dan itu dilaksanakan kepada Kapolres dan Kapolres pada Ulil ini. Yang saya herankan adalah di sini ada kalau membackingi ataupun membiarkan itu tuh hampir banyak ya kejadian itu di semua wilayah itu selama itu tidak ditekankan untuk tidak diberantas biasanya itu terbiarkan. Tapi sekarang ini kan ada perintah untuk disikat habis gitu ya. Yang saya nggak habis pikir itu kok kenapa kok kemudian sampai ini ya oknum polisi yang mungkin kenal ataupun melindungi si pelaku itu kemudian ketika dia minta tolong untuk supaya tidak dibebaskan atau ditolong itu kemudian dia sampai menembakkan senjata organiknya dan bahkan dia kalap kemudian menembak rumahnya Kapolres. Itu kan yang memerintahkan untuk itu. Nah, ini saya nggak habis pikir itu. Segitu kalapnya orang itu dan segitu rusaknya moralnya itu ya. Sebagai penegak hukum kok kalau membackingi aja itu kan sudah salah ya. Kemudian kalau ketika ditindak bukannya dia tuh berhenti dan malu minta maaf, tapi kok dia malah menunjukkan kebrutalannya itu. Nah, Pak ini Arianto, suatu pelajaran bagi polisi ya. Nah Pak Arianto, tapi bisa melihat polisi menembak polisi ini kan artinya juga bisa jadi kekhawatiran bagaimana dengan nasib warga di sekitarnya. Kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh pelaku, menurut Anda ini dilakukan sendiri oleh pelaku atau kemungkinan dia juga punya rekan-rekan lainnya? Kalau saya melihat levelnya kota sana Solo dan kemudian ini Kabakop itu saya nggak ngerti itu, nggak akan mungkin lah dia suatu jaringan yang lebih besar itu ya. Seorang Kabakop di Solo itu sudah merupakan suatu pejabat yang lumayan di situ. Itu jadi dia tidak memerlukan jaringan kalau untuk dia mau melindungi illegal mining galian C itu. Jadi saya pikir ini hanya oknum saja yang berbuat gitu ya. Dan sekarang bukannya saya pikir tidak perlu itu ditakuti bahwa itu illegal mining segitu dahsyatnya mempengaruhi. Ini hanya satu oknum ya. Oknum yang menurut saya oknum ya sudah tidak punya kendali untuk moral untuk menegakkan hukum yang baik. Ini oknum ini tinggal 1 tahun dinas loh ya. Tinggal 1 tahun dinas. Jadi logikanya kan dia kan tidak akan mungkin lah sombong sekali gitu ya mempunyai kewenangan, mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan yang salah itu gitu. Dan menurut saya ini suatu kesempatan baik bagi polisi ya. Tindak tegas itu ya dengan pasal yang berlapis-lapis kepada oknum ini. Jadi bukan hanya etika, tapi juga kemudian illegal mining, termasuk gratifikasinya juga di dalam menerima upah, menerima imbalan mungkin ya kepada kasus illegal mining itu. Oke, jaringan dan juga gratifikasi. Saya mau balik lagi ke Pak Aziz. Pak Aziz, kalau dari temuan Walhi, untuk kasus seperti ini sudah sebesar apa sih di Solok Selatan? Kalau menurut Anda sendiri, bagaimana polisi bisa membongkar ini dengan jelas? Sebenarnya kalau untuk kasus di illegal mining atau tambang ilegal di Solok Selatan dan Sumbar, ini barang yang sangat terbuka sekali untuk kita lihat. Jadi tidak terlalu sulit kita menemukan bagaimana tambang-tambang ilegal di Sumatera Barat itu ada yang di pinggir jalan nasional. Itu bisa saja misalnya orang lewat tahu dia, oh ini ternyata ada tambang ilegal. Nah, pembiaran seperti ini tentu sangat mencederai hukum Indonesia dan saya menganggapnya kalau tidak ada backingan tentu akan ada jaringan yang sangat kuat sehingga tidak mampu ditembus oleh Kapolda Sumatera Barat atau Polri. Dan kejadian di Kapolres Solok Selatan dengan tembak-menembak ini kejadian yang di luar nalar dan membuktikan kalau illegal mining atau tambang ilegal di Solok Selatan itu dan di Sumbar pada umumnya lebih kuat dari penegak hukum. Dan ini sangat mencederai sistem bernegara kita. Oke, saya mau kembali ke Pak Ruben. Pak Ruben, kalau dari keluarga, seperti apa harapannya? Tentu ada keinginan agar kasus bisa dibuka secara tuntas. Apa yang disampaikan oleh keluarga?
Iya, tentu saja ini adalah kejadian yang sangat traumatik ya buat keluarga. Kami berharap kejadian ini tidak terulang lagi karena ini sesuatu yang sangat mengerikan buat bangsa kita. Karena ini akan bisa menghambat pembangunan ya. Dan kita tahu sendiri untuk negara bisa menjadi maju itu kan perlu dedikasi, integritas, kejujuran. Nah, anak kami ini memiliki itu dan ternyata harus meregang nyawa. Jadi ini harus dituntaskan ya, supaya keadilan bisa tegak setegak-tegaknya ya seperti itu, sehingga bisa berpengaruh secara positif dan ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Kita bisa bayangkan ya, apabila ini disaksikan anak-anak muda yang lain, mereka akan bisa berpikir untuk menjadi pribadi yang jujur karena mereka melihat bahwa menjadi pribadi jujur di negeri ini itu sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi kalau ada penindakan yang tegas, maka anak-anak muda bisa punya jaminan untuk bersikap jujur. Dan itulah karakter bangsa kita yang sebenarnya. Jadi keluarga berharap, saya berharap, dan kita semua berharap kasus ini bisa diangkat seterang-terangnya, kemudian keadilan ditegakkan setinggi-tingginya. Seperti itu. Dengan demikian, wibawa negara kita ada, kami juga sebagai korban di sini juga bisa merasakan keadilan. Karena biar pun juga Indonesia sering mengagungkan keadilan. Kalau sampai ini tidak terwujud, maka keadilan itu akan menjadi semu di negara kita. Itu harapan dari keluarga dan tentunya juga harapan dari saya sebagai paman dari Nak Rian ini. Oke, keadilan yang dijunjung tinggi, Pak Haryanto, ini jadi harapan keluarga untuk bisa dibuka kasus ini secara transparan. Tapi di sisi lain juga polisi harus bisa membuka jaringan backing di tambang ilegal ini juga sama-sama transparan. Apa yang akan dilakukan polisi agar keduanya berjalan bersamaan secara cepat, tegas, dan juga tetap akuntabel, Pak Haryanto? Ya, Kapolri sudah menjelaskan sudah merintahkan kepada Kapolda dan Kapolda juga kemarin saya telepon dan beliau juga mengatakan memang harus ini kami harus bergerak cepat Pak gitu kan. Tetapi juga harus hati-hati supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti kalau kita membuktikannya ngawur gitu ya. Makanya ini dengan adanya tindakan seperti ini pasti olah TKP akan terus diperdalam dan operasi illegal mining pasti dijamin, saya yakin tidak akan ada lagi itu Galiense yang beroperasi di Solok itu ya, untuk menunjukkan bahwa kita tidak kalah dengan satu sindikat itu tadi. Dan memang dalam hal ini saya juga mohon maaf ya, saya mohon menyampaikan bela sungkawa pada keluarga di Ulil ya. Tadi saya juga nggak dengar kata-katanya Pak Ruben tadi, jadi saya ikut bela sungkawa. Tapi intinya Pak ya, dari Polri pasti tidak akan membiarkan oknum polisi yang seperti itu. Dan ini tindakan yang di Solok ini akan menjadi contohan tindakan Polri terhadap seluruh oknum di seluruh Indonesia yang berbuat seperti semacam ini gitu. Jadi dia tidak hanya akan diproses dengan apa yang kelihatan saja, menembak kemudian atau kode etik dipecat dan sebagainya. Tidak. Pasti dia akan dikejar dengan pasal-pasal yang berlapis ya Pak. Dari tindak pidana korupsi, tindak pidana melindungi illegal mining, tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa inilah keadilan yang akan ditegakkan. Dan di sini juga ini memberikan peringatan kepada para illegal mining yang di lapangan itu. Karena biasanya ya pelaku yang di lapangan itu kan rakyat kecil ya. Dia merasa itu ditindas oleh polisi, kebanyakan begitu. Tetapi para yang membiayai itulah yang kemudian dia membuat jaringan pada polisi supaya dilindungi. Tapi kalau rakyat kecil yang di lapangan itu, dia hanya pekerja dan apabila ditindak seperti ini biasanya mereka juga protes. Ini dengan kasus ini mudah-mudahan rakyat juga bisa menerima ya. Seandainya Galiense itu memang harus berantas habis dan tidak boleh lagi ditolerir gitu. Jadi kira-kira begitu. Ini satu peristiwa ini mengandung makna yang sangat besar sekali untuk bersih-bersih kita polisi, bersih-bersih masyarakat, bersih-bersih negara ini. Oke, momen bersih-bersih. Terima kasih Pak Haryanto Sutadi, Penasehat Ahli Kapolri, Pak Abdul Aziz, Direktur Eksekutif Walhi, dan Pak Ruben Lewidero, keluarga dari almarhum. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Kita awali informasi pertama, Saudara, polisi masih mendalami motif penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar. Sementara Kapolda Sumatera Barat menyatakan sebelum ditembak, AKP Rianto gencar melakukan penegakan hukum terhadap tambang ilegal di wilayah Solok Selatan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar Jumat dini hari
tewas ditembak Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Usai menembak rekannya, AKP Dadang Iskandar langsung menyerahkan diri dan kini diperiksa di Polda Sumatera Barat. Soal dugaan adanya backing tambang ilegal dalam kasus ini, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menyatakan dugaan tersebut masih prematur. Namun Kapolda membenarkan AKP Rianto tengah melakukan penegakan hukum khususnya terkait tambang ilegal di Solok Selatan. Yang dilakukan oleh jajaran reserse kriminal Polres Solok Selatan yang dipimpin oleh AKP Ulil, yang bersama-sama anggota sudah beberapa kali menindak secara tegas pelaku kejahatan jenis ini. Kita belum mengatakan mana yang backing, mana yang tidak, itu belum, itu masih terlalu prematur. Karena ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta motif kasus penembakan anggota Polres Solok Selatan diusut tuntas. Kapolri juga menegaskan tidak ada konflik internal dalam kasus ini. Dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, nggak usah ragu-ragu. Komisi 3 DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penembakan ini, termasuk kasus yang melatar belakangi penembakan AKP Rianto. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya, ya, maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Info yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C. Hal senada diungkap Komisioner Kompolnas Khoirul Anam. Khoirul meminta polisi menyelidiki dugaan motif penembakan terkait dengan penertiban tambang ilegal. Kami berharap ya kepada Polda tidak hanya berhenti di kasus penembakannya, tapi apa dibalik itu semua, termasuk kalau ada aktor-aktor lain ya dibalik peristiwa ini yang terkait galian C tersebut, itu juga harus diusut tuntas gitu. Jenazah AKP Rianto Ulil telah tiba di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga berharap kasus penembakan ini segera diungkap dan pelaku dihukum secara adil. Harapan keluarga yang harus adil dan semoga tidak ada yang beginian. Dan pelaku dihukum setimpal. Iya, pelaku memang begitu dihukum ya. Karena Rian ini memang baik. Kapolda saya bilang ini Rian ini orang berprestasi. Dia bilang buktinya dia berani mengungkap anak. Dan itulah cirinya dia memang orang lahir di sini ya, berani itu. Berani, nah lambus lurus dia. AKP Rianto Ulil Ansar merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012. AKP Rianto mulai menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sejak 24 November tahun 2023 lalu. Jenazah AKP Rianto akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan, Panekang, Kota Makassar pada hari Minggu. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus polisi tembak polisi, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Rio, bagaimana pemeriksaan terhadap pelaku penembakan saat ini? Ya, Jihad dan saudara, terkait perkembangan pemeriksaan terhadap tersangka, penembakan terhadap AKP Ulil, ini memang sejauh ini masih seperti kemarin hasilnya, belum ada perkembangan, tapi siang ini dijadwalkan Kapolda Sumbar akan mengupdate informasi terkait perkembangan ini. Dijadwalkan dalam 30 menit ini, Polda Sumbar akan menggelar jumpa pers terkait perkembangan penyelidikan terhadap AKP Dadang yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Jumpa pers akan digelar di lobi Mapolda Sumbar dan sudah persiapan sudah dilakukan. Dan terkait ini juga dapat saya sampaikan bahwasanya ada beberapa
pertanyaan dari Komisi 3 terkait penanganan dari tersangka ini sendiri, itu Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan itu kepada saya menyatakan bahwasannya memang dalam penanganan sedikit longgar karena memang tersangka ini menyerahkan diri sendiri, datang sendiri ke Mapolda Sumbar dan saat kejadian itu kejiwaannya terganggu, bukan gangguan jiwa tapi terganggu karena dia sudah menghabisi rekannya sendiri, sehingga dalam pemeriksaan dilakukan pendekatan secara persuasif agar tersangka ini lebih terbuka. Memang tidak dilakukan pemborgolan dan juga dan juga terlihat di foto beberapa yang viral di media sosial itu tersangka merokok. Memang itu dilakukan agar dia rileks dan bisa bercerita panjang lebar dan jujur kepada penyidik. Demikian, Jihan. Baik, terima kasih. Saat ini penyelidikan masih terus dilakukan di Polda Sumatera Barat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Oke, baik. Saya mau ke Pak Aziz. Pak Aziz, dari Polda Sumbar kan sudah menyebutkan kalau ada dugaan keterkaitan. Pelaku tidak senang dengan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim. Ini kalau dari Anda cermati, mengindikasikan adanya praktik backing kepada tambang ilegal oleh aparat penegak hukum atau seperti apa temuan Walhi? Walhi, yang pertama Walhi turut berduka cita dulu ya terkait wafatnya saudara AKBP Ulil yang sedang menjalankan tugasnya dan beliau orang baik untuk menegakkan hukum di wilayah hukum Solok Selatan khususnya. Dan Walhi juga memberikan penghormatan dan mudah-mudahan beliau diterima dan ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa sebagai syuhada. Oke, Pak Aziz, tadi soal apakah dari Walhi melihat adanya indikasi praktik polisi membackingi tambang ilegal di Solok Selatan, Pak? Nah, dari narasi-narasi berita yang kita dapatkan dan fakta-fakta, termasuk dugaan tindak penembakan ketika saudara Ulil di Kapolres Selatan ditembak oleh rekannya, tentu ini menguatkan dugaan kalau di tambang ilegal di Sumatera Barat, khususnya di Solok Selatan, ini mengungkap fakta kalau ada terjadi backing-membackingi dan sungguh sangat sadis sekali sampai bisa menghilangkan nyawa teman teman yang sama-sama di institusi Polri. Begitu. Oke, tapi kalau soal dugaan adanya pembackingan dari aparat penegak hukum kepada tambang ilegal, temuan dari Walhi memang sudah segenting apa sebenarnya di Solok Selatan? Nah, kalau bicara tambang ilegal di Sumatera Barat, yaitu Solok Selatan, kita bisa melihat dengan kejadian 13 nyawa hilang di Solok karena tambang ilegal, itu kan tidak ada pengusutan tuntas dari pihak kepolisian. Nah, Walhi melihat ternyata negara kalah oleh pelaku kejahatan lingkungan. Nah, dibuktikan dengan terjadinya ditembak saudara Ulil. Ini menjadi momok menakutkan bagi penegak hukum lingkungan, baik itu sekawan-kawan di aktivis lingkungan. Nah, ini menjadi nyata dan terklarifikasi kalau di Sumatera Barat kenapa tambang ilegal marak, baik itu emas maupun galian C dan seterusnya, tidak lepas dari dugaan-dugaan banyak sekali backingan-backingan di luar sana yang mengamankan posisi tambang. Begitu kan. Untuk mengetahui lebih lengkap terkait kasus penembakan polisi hingga tewas yang dilakukan oleh rekannya sesama polisi di Padang, Sumatera Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza di Makassar. Selamat malam, Aziza. Apakah jenazah AKP Rianto Ulil Ansar, Kasat Reskrim Polres Selatan ini sudah tiba di rumah duka di Makassar atau belum? Iya, Mario dan juga saudara, saat ini dari pantauan kami di kediaman Rianto Ulil Ansar di Makassar, jenazah belum tiba. Diperkirakan jenazah akan tiba sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Tadi kami mengikuti bagaimana kemudian pihak keluarga dari AKP Rian mengadakan ibadah penghiburan kepada keluarga besar yang ditinggalkan sejak tadi hingga kemudian malam ini. Ramai sekali
rumah duka dari Rianto Ulil Ansar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di mana kami juga menginformasikan dari pihak keluarga dari Rianto mengatakan bahwa pertama kali mendengar kabar kematian AKP Rianto pada subuh tadi, di mana ibu dari AKP Rianto menerima kabar dari kerabat bahwa AKP Rianto sedang menjalani perawatan intensif dan kritis di Sumatera Barat. Kemudian berselang beberapa waktu kemudian Kapolda Sumatera Barat langsung menghubungi ibunda dari AKP Rianto dan mengkonfirmasi langsung bahwa AKP Rianto meninggal dunia. Pihak keluarga saat ini berkumpul bersama untuk beribadah dan saling menguatkan satu sama lain, karena pihak keluarga juga mengatakan sangat kaget, sangat terpukul dengan kabar kematian dari AKP Rianto Ulil Ansar. Mario. Ya Aziza, dari informasi yang Anda dapatkan atau Anda kumpulkan, ini kapan rencananya jenazah akan dimakamkan? Iya, menurut rencana AKP Rianto Ulil Ansar akan dimakamkan pada hari Minggu 24 November 2024, di mana sebelum dimakamkan di TPU Panaikang Kota Makassar terlebih dahulu, AKP Rianto akan disemayamkan di Gereja GPIB Makassar dan kemudian akan dimakamkan di TPU Panaikang Kota Makassar pada hari Minggu. Memang AKP Rianto ini merupakan asli dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan baru selama 11 bulan terakhir menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Mario. Ya, Aziza, ini kasus polisi tembak polisi ini cukup viral dan ada dugaan motif penembakan terkait dengan kasus penertiban tambang ilegal. Ini seperti apa penyelidikan polisi sejauh ini dari informasi yang Anda gali? Baik, Mario, berdasarkan informasi yang kami gali saat ini, pelaku Kabak Ops Polres Solok Selatan, Dadang Iskandar, sudah diamankan di Mapolda Sumbar, yang kemudian menjadi fokus dari penyelidikan. Yang pertama, yang menjadi pertanyaan besar atau garis besar dalam proses penyidikan ini, yang pertama, apakah ada konflik internal dari pelaku dan juga korban. Selain itu, dugaan awal ini juga menyebutkan bahwa motif penembakan terkait dengan ketidaksenangan pelaku Dadang Iskandar kepada korban AKP Rianto Aul karena melakukan penangkapan terhadap pelaku tambang ilegal di Solok Selatan, dan kemudian terjadinya penembakan ini terjadi di dalam kawasan Mako Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Ini kemudian poin-poin yang akan dikembangkan oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut terkait motif sesungguhnya atas penembakan ini. Selain itu, Mabes Polri, Mario dan juga saudara, akan melakukan asistensi terkait dengan penyelidikan kasus penembakan terhadap AKP Rianto, dan pihak keluarga juga mengaku akan ikut menunggu bagaimana kemudian hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, dan juga pihak keluarga mengaku akan terbuka dan juga mendukung bagaimana proses penyelidikan ini berjalan hingga pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini secara tuntas. Mario. Ya, kita tunggu terus perkembangan informasinya. Terima kasih Wafik Aziza, laporannya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.